Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nah, saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah melimpahkan rahmat, nikmat dan beraneka macam karunia-Nya kepada kita semua. Mudah-mudahan dengan itu semua semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan semakin menambah kadar iman dan takwa kita kepadanya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat dan kepada siapapun yang menjadi pengikut setia beliau sampai pada hari kiamat nanti. Dan mudah-mudahan kita semua kelak diakui sebagai umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan memperoleh syafaat dari beliau di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Nah, saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an surah Fatir Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah, yakni Al-Quran, dan mendirikan salat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepadanya dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan rugi, agar Allah menyempurnakan pahalanya kepada mereka dan menambah karunia-Nya, dan sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Mensyukuri. Nah, saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat ini ada 3 hal yang akan kita kerjakan. Nah, insya Allah akan memperoleh keberuntungan dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di dalam ayat ini disampaikan bahwa yarjuna tijaratan lan tabur. Nah, 3 hal ini kalau kita lakukan, nah sesungguhnya kita mengharapkan perdagangan yang tidak akan pernah merugi. Artinya kita termasuk orang-orang yang senantiasa beruntung, ya insya Allah beruntung di dunia maupun juga beruntung di akhirat kelak. Nah, pertama, yatluna kitaballah, ya, mereka yang senantiasa ya istiqamah membaca kitab Allah, yakni Al-Quran. Nah, membaca Al-Quran itu adalah proses bertahap yang jika dilakukan dengan kesadaran dan keistiqomahan, maka akan membentuk karakter, ya, mengubah pola pikir dan bahkan membangun peradaban. Nah, jadi luar biasa. Ya, pengaruh dari bacaan-bacaan Quran itu ya tidak hanya sekedar mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita bicara dalam konteks ukhrawi misalnya,
memang membaca Al-Quran itu banyak sekali kebaikan-kebaikannya, pahala-pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan satu huruf itu bernilai luar biasa, sebagaimana yang disampaikan ya, di beberapa hadis Rasulullah SAW. Nah, di samping itu juga ya, di samping keutamaan-keutamaan ya sebagaimana yang Allah janjikan yang tersebut di dalam hadis Rasulullah SAW itu, nah membaca Quran itu kalau penuh kesadaran dan keistiqomahan, ya artinya konsisten terus-menerus, maka akan membentuk karakter kita. Nah, tentu karakter yang baik, karakter yang positif. Kemudian mengubah pola pikir kita. Nah, pola pikir senantiasa diarahkan kepada yang baik-baik dan bahkan membangun peradaban. Nah, karena memang Quran itu ya tidak hanya sebagai sebagai petunjuk ya untuk keselamatan akhirat saja. Bahkan Quran itu juga menjadi petunjuk kehidupan kita di muka bumi ini. Nah, insya Allah kalau kita mengikuti petunjuk-petunjuk Al-Quran itu, insya Allah kita akan mencapai kepada peradaban yang berkemajuan. Nah, maka membaca Al-Quran itu perlu kita istiqomahkan. Nah, perlu istiqomah. Nah, ada beberapa tingkatan di dalam membaca Al-Quran itu. Nah, jadi membaca Quran itu ada tingkatan-tingkatannya, ada level-levelnya. Nah, yang pertama ada pada level qiraah, yang kedua ada pada level tilawah, yang ketiga tartil, dan yang keempat adalah level tadabbur. Nah, yang pertama saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tingkatan membaca Quran di level qiraah. Nah, di level qiraah ini membaca Al-Quran itu secara verbal ya, hanya secara verbal. Nah, jadi sekedar membaca saja tanpa dituntut pemahaman gitu ya, sekedar membaca saja. Bahkan ya di level ini Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menuntut kesempurnaan teknisnya ya, tapi keikhlasan dan kesungguhan yang diperlukan di situ. Nah, jadi ya kalau orang masih dalam proses belajar membaca Quran, nah itu masuk dalam kategori level qiraah. Atau mereka yang sudah lancar membaca Quran tapi membaca dijadikan sebagai rutinitas ya, tanpa difahami ya, atau tanpa diupayakan untuk memahami maksud-maksud atau pesan-pesan atau untuk menggali pesan-pesan Quran itu, hanya sekedar membaca teksnya saja, itu masuk dalam level qiraah. Nah, qiraah ini ya masih dalam ranah ritual. Nah, belum menyentuh pada aspek transformasi diri. Nah, jadi dia masih dalam tataran ritual saja. Nah, ini yang pertama, level qiraah. Nah, level qiraah tentu juga berpengaruh gitu ya, berpengaruh. Paling tidak ya kita dapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian yang kedua di level tilawah. Nah, level tilawah. Nah, tilawah ini ya membaca, mengikuti, menjalani dan mengamalkan. Nah, jadi tidak hanya pada sekedar membaca saja, tapi membaca yang diikuti dengan pemahaman ya, kemudian kita berupaya untuk mengamalkan apa yang kita dapatkan dari Al-Quran itu. Nah, nilai-nilai Al-Quran itulah yang kemudian kita amalkan di dalam setiap aspek kehidupan kita. Nah, dalam level tilawah ini, nah kita menjadikan Al-Quran itu sebagai panduan hidup kita. Nah, karena mengambil nilai-nilai atau ajaran-ajaran yang terkandung di dalam setiap ayat-ayat Al-Quran itu, kemudian kita jadikan Al-Quran itu sebagai panduan hidup kita. Nah, di level tilawah ya tidak hanya berhenti di lisan saja, tapi mulai menumbuh dalam sikap dan perbuatan. Nah, ini mulai Quran ya mulai dipraktikkan di dalam sikap dan amal perbuatan kita. Nah, pada level tilawah ini juga
berfungsi menjauhi perbuatan keji dan mungkar sebagai refleksi dan interaksi batin dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Nah, Quran ya, kalau kita membaca pada level tilawah, dia mampu membentengi kita ya dari melakukan perbuatan keji dan mungkar. Jadi betul-betul bacaan kita itu secara fungsional dia berfungsi ya, tidak hanya sekedar ritual, tidak hanya sekedar bacaan-bacaan yang kita baca tanpa kita pahami dan resapi ajaran-ajaran yang terkandung di dalamnya. Nah, maka orang yang membaca Quran pada level tilawah ini niscaya akan berfungsi sebagai benteng diri ya, agar terhindar dia dari perbuatan-perbuatan maksiat, terhindar dia dari perbuatan-perbuatan dosa. Kenapa? Karena dia membaca kemudian diiringi dengan upaya untuk memahami gitu ya, memahami kemudian mengambil pesan-pesan yang terkandung di dalam ayat tersebut untuk kemudian dijadikan pedoman dalam kehidupannya sehari-hari. Nah, dalam level tilawah inilah kemudian membentuk ya kesalihan yang konkret, bukan hanya sekedar seremonial belaka. Nah, saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nah ini level yang kedua. Nah, yang pertama tadi qiraah, yang kedua tilawah, dan yang ketiga adalah tartil. Nah, pada level tartil ini, nah kita membaca Al-Qur'an dengan perlahan ya, penuh ketelitian dan penghayatan. Nah, sebagaimana dalam ya perintah Quran surah Al-Muzammil itu ya, ayat keempat, warattilil Qur'ana tartila. Nah, dengan level tartil ini ya, kita membaca Al-Qur'an di level tartil ini, kemudian dia menuntun kita untuk memikirkan struktur ayat, ya, makna kalimat dan kandungan pesan dalam setiap lafaz. Nah, ini membaca Quran dengan tartil. Nah, jadi menuntun kita itu untuk memikirkan struktur ayatnya, makna kalimatnya, dan kandungan pesan dalam setiap lafaz. Nah, membaca Al-Quran pada level tartil ini juga menjadi pengalaman spiritual yang menyentuh kalbu, menenangkan jiwa, dan memperhalus akhlak kita. Nah, jadi akhlaknya semakin halus gitu ya, budi pekertinya semakin halus. Nah, kemudian membaca Quran di level tartil ini menginspirasi lahirnya kebudayaan dan peradaban. Nah, kemudian ya di level tartil ini juga melahirkan gagasan ya, nilai sosial hingga sistem hidup yang berkeadaban. Nah, karena itu tadi, karena setiap struktur ayat dipikirkan, makna kalimatnya juga dipikirkan, kandungan pesan dalam setiap lafaz itu juga dipikirkan, direnungkan, dihayati betul-betul, sehingga orang yang membaca Quran pada level tartil ini, mereka akan melahirkan gagasan, nilai sosial hingga sistem hidup yang berkeadaban. Jadi betul-betul memperhalus gitu ya, memperhalus budi kita, kemudian menggerakkan lahirnya gagasan, nilai sosial, dan sistem hidup yang berkeadaban. Nah, jadi kunci kalau peradaban itu mau maju, maka perhatian umat terhadap Al-Quran tidak boleh abai ya, tidak boleh lalai. Umat harus bersemangat ya untuk membaca Quran, menafsirkan Quran, kemudian menerapkan isi Al-Quran di dalam setiap aspek kehidupan. Nah, saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini level yang ketiga. Nah, pada level tartil. Nah, kemudian yang terakhir di level keempat yaitu tadabbur. Nah, tadabbur ini level paling tinggi gitu ya. Nah, dengan tadabbur maka kita membaca Quran dengan perenungan yang mendalam. Nah, jadi mendalam. Maka orang yang mentadabburi Al-Quran itu adalah mereka yang merenungkan eksistensi kehidupan akhirat,
relasi diri dengan Sang Pencipta. Nah, jadi perenungannya jauh lebih mendalam ya, dibanding dengan level-level yang sebelumnya. Nah, jadi ada proses kontemplatifnya ya, kontemplatif. Nah, kemudian tadabbur ya menuntut kita untuk senantiasa produktif. Nah, jadi orang yang membaca Quran di level tadabbur ini, mereka adalah orang-orang yang membaca Quran yang produktif. Nah, kemudian tadabbur menciptakan perubahan nyata. Nah, tadabbur membaca yang menghasilkan ya dampak sosial, moral, bahkan peradaban. Jadi orang yang membaca Quran di level tadabbur ini ya betul-betul akan memberikan dampak sosial, dampak moral, bahkan peradaban. Karena memang pembacaan yang dilakukan adalah pembacaan yang penuh dengan kontemplatif ya, jadi perenungan yang mendalam sekali, sehingga bacaannya itu ya betul-betul menghasilkan ya, atau berdampak bagi kehidupan sosial ya, moral, bahkan peradaban. Nah, saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah yang pertama yang mesti kita lakukan kalau kita mengharapkan keberuntungan di sisi Allah Subhanahu wa taala, atau kalau kita mengharapkan suatu perdagangan yang tidak akan pernah merugi. Yarjuna tijaratan lan tabur. Nah, yang kedua kemudian, yang pertama harus baca Quran ini ya. Baca Quran tentu level-levelnya harus meningkat tadi. Ya, jangan hanya sekedar pada level qiraah saja, sekedar membaca saja gitu ya. Karena kalau sekedar membaca saja, nah khawatirnya hanya akan menjadi ritual-ritual semata ya, tidak substantif. Ya tentu tidak salah juga, karena membaca saja pun ya bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang pertama, yang kedua adalah wa aqamus shalah. Ya, mereka yang senantiasa menegakkan salat. Nah, menegakkan salat ini penting ya. Nah, kalau kita perhatikan makna salat itu, dia bermakna doa. Ya, karena di dalam aktivitas sholat kita itu ya yang selalu kita baca itu adalah sebenarnya doa-doa. Nah, doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sholat itu harus betul-betul kita rasakan gitu ya, kita resapi, kita hayati. Karena sejatinya ketika kita sholat ya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang berdoa tentu harus menghadirkan kekhusyuan hati. Nah, sehingga doa-doanya itu betul-betul berkesan ya, atau sholat itu betul-betul berkesan dan berpengaruh bagi jiwa kita. Nah, kalau secara terminologi fikih ya tentu sholat itu apa? Ritual peribadatan yang terdiri dari sekumpulan ucapan dan perbuatan, diawali takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Nah, saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di samping makna ini ya, makna terminologi fikihnya dan lain sebagainya, salat itu ternyata punya makna lain juga ya gitu ya. Nah, yang pertama ada khairu mawdu'in ya. Salat itu sebagai kebaikan. Nah, karena memang di dalam salat itu terhimpun segala kebaikan. Nah, ketika orang sedang sholat ya, dia tidak mungkin melakukan sesuatu hal yang buruk gitu. Nah, maka sholat itu baik ya, sangat baik sekali. Nah, kemudian yang kedua, makna sholat itu mi'rajul mu'min. Nah, ini perjalanan spiritual ya, atau dalam tanda petik kenaikan seorang mukmin menuju Allah melalui sholat. As-sholatu mi'rajul mu'min. Sholat itu mi'rajnya seorang mukmin. Nah, maka ketika kita sholat, nah sejatinya kita sedang berinteraksi gitu ya, berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika sholat itu harus kita rasakan betul kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang ketiga, makna sholat itu adalah saktah. Nah, kenapa saktah? Nah, karena sholat memberi jeda ya bagi kita
dari segala rutinitas, yang kemudian untuk berhenti sejenak dari segala aktivitas duniawi yang kita lakukan demi mengingat tujuan hidup sebagai seorang hamba. Nah, ya, jadi sholat ini semacam semacam simulasi kecil lah begitu. Nah, kita menghadap kepada Allah sebelum nanti kemudian benar-benar meninggalkan dunia ini dan menghadap Allah Subhanahu wa taala untuk mempertanggungjawabkan semua amal kita di dunia semasa hidup kita. Nah, jadi sholat ini mengingatkan kita gitu ya, bahwa sekali waktu kita benar-benar akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala menghadap kepadanya, meninggalkan kehidupan dunia itu untuk selama-lamanya. Nah, maka sholat ini mengingatkan kita betapa pentingnya ya waktu itu. Nah, jangan sampai kita termasuk orang-orang yang melalaikan waktu. Nah, karena saking pentingnya waktu itu, bahkan Allah pun bersumpah gitu ya dengan waktu, wal asr. Nah, ingin menunjukkan bahwa betapa pentingnya waktu itu untuk kita perhatikan. Nah, kalau tidak kita perhatikan waktu itu dengan baik, nah niscaya kita tentu saja termasuk kepada kelompok orang-orang yang merugi. Nah, innal insana lafi khusrin. Ya, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian. Kenapa berada dalam kerugian? Karena mereka tidak bisa mengoptimalkan waktu dengan sebaik-baiknya. Artinya manajemen waktunya kacau sekali. Nah, sehingga banyak waktu yang dihabiskan dengan hal-hal yang sia-sia, hal-hal yang tidak memberikan manfaat apapun untuk dirinya, ya baik dalam konteks kehidupan dunianya maupun juga konteks kehidupan akhiratnya. Jadi mereka berada di dalam kerugian. Kenapa? Karena tidak bisa mengoptimalkan waktu yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan. Nah, maka ini ya yang selalu nikmat yang selalu dilupakan orang ini. Nikmat waktu ini, nikmat kesempatan yang Allah anugerahkan. Nah, ada orang yang beruntung ya, di samping di dalam ayat yang kita bahas ini juga di dalam surah Al-Asr itu disebutkan illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Mereka yang beruntung itu adalah mereka yang beriman. Nah, beriman kemudian diikuti dengan amal saleh. Ya, banyak amal salehnya. Dan kemudian mereka yang saling menasihati dalam kebenaran dan saling menasihati dalam hal kesabaran. Nah, jadi kalau kita mengabaikan waktu itu, nah ini kita termasuk orang yang rugi nanti. Na'udzubillah min dzalik. Nah, saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nah ini diantara makna-makna salat itu. Nah, salat itu kalau kita tegakkan dengan benar, maka dia akan memberikan dampak positif. Ada nilai-nilai yang kita dapatkan di dalam sholat itu. Nah, diantaranya ada kontrol diri. Nah, orang sholat itu mampu mengontrol dirinya dengan baik. Nah, kemudian orang yang sholat dia senantiasa introspektif, ya, senantiasa evaluasi diri, mengevaluasi diri, senantiasa bermuhasabah diri. Dan orang sholat itu dia tidak anti kritik juga. Kalau disampaikan nasihat, dia terima dengan baik. Selama nasihat itu betul-betul memberikan manfaat kepada dirinya. Kan ada jenis orang itu yang tidak bisa diberikan nasihat gitu ya. Kalau disampaikan nasihat kepadanya, dia justru marah kan begitu. Nah, orang yang sholat tidak begitu. Dia dikoreksi ya, atas kesalahannya, dia menerima dengan lapang dada. Bahkan mereka akan berterima kasih. Nah, kemudian dari sholat itu juga kita dapat dampak positifnya adalah nilai disiplin. Nah, orang sholat itu disiplin. Ya, lihat aja misalnya setiap dipanggil azan berkumandang itu, ya mereka senantiasa memenuhi panggilan-panggilan azan itu untuk kemudian menegakkan sholat. Nah, ini menunjukkan bahwa orang yang sholat itu pasti disiplin. Ya, hidupnya disiplin, ya, mengatur waktunya pandai sekali gitu ya. Nah, kemudian orang yang sholat itu memiliki nilai integritas. Nah, ini penting.
integritas. Kalau sholatnya benar gitu ya, sholatnya benar ya secara kaifiatnya maupun penghayatannya. Nah, kemudian orang yang sholat itu memiliki nilai loyalitas, rendah hati, ya, nggak sombong orang sholat itu. Kemudian istiqomah, selalu bersyukur, ya, selalu berkasih sayang. Kemudian orang yang sholat itu mereka respect gitu ya, respect dan lain-lain sebagainya. Jadi banyak sekali manfaat atau nilai-nilai sholat yang akan kita dapatkan kalau kita menegakkan sholat itu ya dengan benar. Maka sholat kita betul-betul berkualitas. Maka orang yang sholat itu dia pandai gitu ya, mengontrol dirinya luar biasa. Ya, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Nah, sesungguhnya orang-orang yang menegakkan sholat itu mereka terhindar gitu ya dari perbuatan keji dan munkar. Nah, ini nilai kontrol diri. Maka nggak ada orang sholat yang kemudian kalau sholatnya benar ya, kemudian melakukan perbuatan keji dan munkar, bermaksiat, melakukan perbuatan dosa dan lain-lain sebagainya. Nah, kalau ada orang sholat yang kemudian tetap bermaksiat, sholat tapi melakukan perbuatan-perbuatan dosa itu ya enteng sekali. Nah, itu ada sebabnya. Nah, karena apa? Karena sholatnya tidak berkesan bagi jiwanya. Nah, kenapa sholat itu tidak berkesan bagi jiwa? Ada dua hal. Yang pertama, sholat hanya sekedar ritual semata. Nah, jadi melaksanakan sholat itu hanya sekedar untuk ritual saja. Ya, tidak dilakukan ya dengan penuh kesadaran, keikhlasan dan penghayatan yang baik terhadap sholat itu. Nah, sehingga sholat hanya ritual saja atau sekedar menggugurkan kewajiban saja. Nah, yang kedua, kenapa sholat itu tidak berkesan bagi jiwa kita? Sholatnya tidak khusyuk. Nah, sebab sholat tidak khusyuk pun ada dua. Satu, kaifiatus sholatnya belum benar. Nah, tata cara sholatnya belum benar. Sholatnya tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, padahal sholat itu kan termasuk bagian daripada ibadah mahdhah. Nah, ibadah mahdhah ini sangat terperinci sekali. Nah, sholat itu kalau kita betul-betul mengikuti ya, tuntunan Rasulullah, maka dari mulai takbiratul ihram sampai dengan salam itu semua ada tuntunannya secara rinci dari Rasulullah SAW. Maka sholatlah ya sebagaimana Rasulullah itu sholat gitu ya. Shallu kama ra'aitumuni usalli. Nah, sholatlah kalian sebagaimana engkau melihat aku sholat. Nah, kita melihat sholat, melihat Rasulullah sholat, tentu melihat ya riwayat-riwayat yang diriwayatkan oleh Rasulullah SAW, yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Nah, kemudian yang kedua, kenapa kita tidak khusyuk dalam sholat? Di samping tadi kaifiatnya belum benar, nah kita tidak memahami bacaan-bacaan yang kita baca di dalam sholat. Maka penting untuk kita mempelajari, memahami bacaan-bacaan di dalam sholat kita itu. Nah, sehingga nanti kalau kita sholat, kita betul-betul menghayati, betul-betul merasakan ya dan menikmati apa yang kita baca di saat sholat itu. Nah, kan bukankah tadi ya kita di awal sampaikan bahwa sholat itu doa ya, sholat itu doa ya, doa permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bermunajatlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang khusyuk. Nah, dengan hati yang khusyuk, mencapai kehusyukan itu, maka kita perlu memahami apa yang kita baca. Kalau tidak paham apa yang kita baca, nanti sulit gitu ya. Nah, maka kita pelajari, kita pahami bacaan-bacaan di setiap gerakan-gerakan sholat itu. Nah, saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nah itulah diantara nilai-nilai sholat ya, yang kalau kita tegakkan dengan baik sholat itu, baik secara kaifiatnya, tata caranya maupun penghayatannya. Nah, ini kelompok orang yang tidak akan pernah merugi. Yang kedua, yang pertama tadi mereka yang senantiasa membaca kitab Allah yakni Al-Quran. Yang kedua menegakkan sholat. Dan yang ketiga adalah wa anfaqu mimma razaqnahum
sirra wa alaniyah. Nah, mereka yang senantiasa berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala baik secara diam-diam maupun secara terang-terangan, dan berinfak. Ya, kita harus punya sifat dermawan. Ya, jadi orang jangan bakhil, jangan pelit. Nah, kalau bakhil, pelit, ya, nanti tentu kita akan menyesal, kan begitu. Nah, kalau kita gemar berinfak, ya punya sifat dermawan, nah insya Allah kedermawanan kita akan mengantarkan kepada kita kehidupan yang senantiasa beruntung, insya Allah. Nah, saudara-saudara sekalian, kemudian ayat 30 Allah Subhanahu wa taala menutup, liwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Agar Allah menyempurnakan pahalanya kepada mereka dan menambah karunia-Nya. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha mensyukuri hamba. Allah mensyukuri hambanya, itu maksudnya memberi pahala terhadap amal-amal hambanya, memaafkan kesalahannya, menambah nikmatnya, dan lain sebagainya. Nah, saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, barangkali inilah yang dapat kita sampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi manfaat khususnya untuk diri saya pribadi dan umumnya kepada kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya, insyaallah. Billahi fisabil haq wastabiqul khairat, nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.